Halo semuanya, kembali lagi di channel Sun Cinema. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang genre action komedi yang dibintangi oleh Chow Yun Fat dan Andy Lau yang berjudul God of Gambler. Dalam film ini kita akan melihat betapa saktinya sang dewa judi. Tanpa banyak cincong, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan adegan di sebuah kasino San Francisco, Amerika Serikat, di mana di sana ada seorang pria yang telah meraih banyak kemenangan. Kemenangan demi kemenangan yang diraih pria itu membuat pihak pengawas kasino menjadi curiga. Mereka pun kemudian menyadari jika pria itu adalah seorang dewa judi yang sangat melegenda dan telah dibanet dari seluruh kasino di Amerika. Ia bernama Ko Chun. Pada akhirnya manajer kasino mendatangi Ko Chun dan mengusirnya secara halus. Adegan kemudian berpindah ke Tokyo, Jepang. Kali ini Ko Chun yang ditemani dengan kekasihnya Janet akan berduel melawan seorang pejudi dari Yakuza. Ko Chun langsung menunjukkan keahliannya yang membuat semua penonton tercengang. Tanpa kesulitan sedikit pun, Ko Chun berhasil mengalahkan lawannya dengan cukup mudah. Terkesan dengan kemampuan milik Ko Chun, sang pimpinan Yakuza yang bernama Mr. Wang memohon kepada Ko Chun untuk mau membalaskan dendamnya kepada Raja Judi Singapura yang bernama Chan. Karena dulu Chan pernah bermain curang yang membuat ayah dari Mr. Wang bunuh diri. Pada awalnya Ko Chun hendak menolak, namun setelah ia melihat Mr. Wang mengancam akan bunuh diri, Ko Chun pun akhirnya menyetujuinya. Guna menjaga keselamatan Ko Chun, Mr. Wang mengutus seorang anak buahnya yang bernama Dragon, seorang pria berbadan kekar dan juga merupakan veteran perang Vietnam. Adegan kemudian berpindah ke seorang penjudi kelas teri bernama Andy. Di situ Andy bersama pacarnya Jin dan juga seorang temannya mendatangi tempat perjudian ilegal. Namun lagi dan lagi, Andy harus menerima kekalahannya untuk yang kesekian kalinya. Di dalam perjalanan pulangnya, Andy dan Jin bertemu dengan seorang pria Pakistan. Pria itu nampak memarahi mereka berdua karena telah memasuki properti miliknya. Geram dengan hal itu, Andy pun membuat sebuah jebakan yang bisa membuat pria itu jatuh ke jurang. Sementara itu, Ko Chun yang sedang minum-minum di sebuah bar melihat seorang penjudi yang sedang dicurangi oleh beberapa orang pria. Salah satu di antara mereka adalah tangan kanan Chan yang bernama Nam. Karena tak tega, Ko Chun pun akhirnya turun tangan untuk memberikan pelajaran kepada para pria itu. Dalam perjalanan pulangnya, Ko Chun menyuruh asistennya yang bernama Koyi untuk pulang sendirian, sedangkan dirinya akan pulang dengan menaiki kereta. Hal itu dilakukan karena Ko Chun telah menyadari jika Nam telah menyuruh anak buahnya untuk memburu mereka semua. Dan benar saja, di dalam kereta ternyata telah dipenuhi oleh orang suruhan Nam. Beruntung dragon yang selalu membuntuti Ko Chun datang membantunya. Setelah membereskan orang suruhan Nam, Ko Chun memilih untuk pergi sendirian. Ia kemudian bertemu dengan pria Pakistan yang bersama dengan anjing peliharaannya. Dengan kekuatan magisnya, Ko Chun membuat anjing-anjing itu yang semula garang menjadi ketakutan. Melihat hal itu, pria Pakistan itu pun memilih untuk pergi dari sana. Namun sialnya, Ko Chun malah menginjak jebakan yang telah dibuat Andy tadi. Alhasil, Ko Chun pun harus terperosok jatuh. Andy yang sedang bersantai di rumah menyadari bahwa jebakannya telah mengenai targetnya. Ia bersama dengan Jin dan seorang temannya langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, mereka terkejut karena jebakan itu telah salah sasaran. Akhirnya mereka pun membawa Ko Chun yang tak sadarkan diri ke rumah untuk dirawat. Tak berselang lama kemudian, Ko Chun akhirnya sadar. Namun ia telah kehilangan ingatannya karena kepalanya yang telah terbentur batu. Di sini Ko Chun yang telah kehilangan ingatan berperilaku layaknya seorang anak kecil. Akan tetapi keahliannya berjudi dan kegemarannya makan coklat tidaklah hilang.
Setelah sembuh dari seluruh luka-lukanya, Andy mengajak Ko-chun berjudi ke tempat yang biasa ia datangi. Di sini Ko-chun menunjukkan bakat berjudinya yang membuat Andy tercengang. Menyadari hal itu, Andy berencana untuk mengajak Ko-chun menaklukkan seluruh tempat perjudian dan memenangkan banyak uang. Di suatu malam, Jane berencana memperkenalkan Andy dengan orang tuanya. Namun karena Andy sedang tidak berada di tempat, membuat Jane terpaksa mengajak Ko-chun untuk berpura-pura menjadi Andy. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan orang tua Jane. Pertemuan ini pun harus berakhir dengan kekacauan karena sifat konyol dari Ko-chun. Keesokan harinya, Andy yang telah kehabisan uang mencoba mencari pinjaman dari seorang rentenir. Pada awalnya si rentenir enggan memberi pinjaman. Namun setelah melihat penampilan Andy yang memakai jam mewah, ia pun bersedia memberikan pinjaman. Setelah berhasil mendapatkan pinjaman, Andy langsung mengajak Ko-chun pergi ke sebuah rumah judi. Namun kali ini Ko-chun ngambek dan tak mau mengikuti perintah Andy karena tidak mendapatkan coklat yang ia inginkan. Andy pun mencoba sekuat tenaga untuk membujuk Ko-chun yang sedang ngambek. Akan tetapi Ko-chun tetap saja tidak mau mengikuti arahan dari Andy. Pusing dengan sifat Ko-chun, Andy memilih ke toilet untuk menenangkan pikirannya. Sekeluarnya dari toilet, Andy benar-benar dikejutkan ketika melihat Ko-chun yang telah menghabiskan seluruh uangnya dengan kekalahan. Hal itu membuat Andy sangat murka. Di tengah kemurkaannya, ia meninggalkan Ko-chun di tengah-tengah keramaian kota sendirian. Di tengah-tengah perjalanannya pulang, Andy kembali teringat dengan momen kebersamaannya dengan Ko-chun. Alhasil Andy pun kembali ke lokasi di mana ia meninggalkan Ko-chun sendirian. Keesokan harinya, Andy bersama dengan Jane menemui dokter untuk memeriksakan kondisi otak dari Ko-chun. Di sini dokter menjelaskan kalau Ko-chun mustahil untuk bisa pulih 100%. Satu-satunya cara untuk memulihkannya adalah dengan jalan operasi. Akan tetapi operasi itu membutuhkan biaya hingga $200.000. Singkat cerita, Andy kembali bertemu dengan si rentenir yang telah meminjaminya uang tempo hari di sebuah toilet. Si rentenir yang melihat kemunculan Andy dengan cepat menyuruh anak buahnya untuk menangkap Andy. Sementara itu, Jane yang mendengar tentang Andy yang telah ditangkap oleh si rentenir memikirkan cara untuk membebaskan kekasihnya itu. Akhirnya ia pun memiliki ide dengan menggunakan Ko-chun yang berpura-pura sebagai dewa judi. Meskipun tanpa disadari olehnya, Ko-chun itu adalah seorang dewa judi itu sendiri. Sesampainya ke tempat si rentenir, Jane langsung memperkenalkan Ko-chun sebagai seorang dewa judi. Si rentenir tak percaya begitu saja. Ia pun menantang Ko-chun dalam permainan kartu. Meskipun Ko-chun telah menunjukkan kebolehannya dalam permainan kartu, si rentenir tetap saja tidak mau membebaskan Andy begitu saja. Alhasil, Ko-chun pun menggunakan cara kasar untuk membebaskan Andy. Di tempat lainnya, Janet mulai curiga akan adanya pengkhianatan dari Koyi pasca menghilangnya Ko-chun. Ia pun merekam seluruh isi hatinya dalam sebuah rekaman. Tak berselang lama muncullah Koyi dalam keadaan mabuk dan berniat untuk memperkosa Janet. Melihat rekaman itu masih dalam keadaan menyala, Janet pun memancing Koyi untuk mengatakan pengkhianatannya. Koyi yang kesal karena Janet terus berontak bertindak kasar yang menyebabkan Janet terjatuh hingga tewas seketika. Seusai membunuh Janet, Koyi akhirnya menyadari tentang rekaman itu. Ia pun langsung membakar pita dari rekaman itu.
Akan tetapi tanpa disadari olehnya, angin bertiup kencang hingga membuat api yang membakar pita itu menjadi padam. Keesokan harinya, Koyi bertemu dengan Nam. Di sini Koyi dan Nam saling bekerja sama untuk menghabisi Kochun. Sementara itu, Dragon akhirnya berhasil bertemu dengan Kochun. Tak lama kemudian, anak buah Nam datang untuk membunuh mereka, dan terjadilah aksi baku tembak antara Dragon melawan anak buah Nam. Di tengah-tengah ketakutannya, Kochun bertemu dengan Koyi. Di sini Koyi berniat menghabisinya. Beruntung Andy datang untuk menyelamatkannya. Di dalam keadaan tersudut, secara tiba-tiba kemampuan Kochun kembali aktif. Tanpa ampun, ia pun langsung menghabisi seluruh anak buah Nam. Namun ia harus tertabrak mobil hingga tak sadarkan diri. Tak lama berselang, Kochun telah tersadar dan sedang berada di rumah sakit. Di sana juga telah ada Koyi. Kochun yang telah mendapatkan ingatannya lantas menceritakan seluruh hal yang telah ia alami. Kochun kemudian bertanya tentang Janet kepada Koyi. Di sini Koyi berbohong dengan mengatakan Janet telah bunuh diri karena mengira Kochun telah tewas. Tak lama kemudian datanglah Andy. Di situ ia melihat Koyi. Andy pun lantas mencoba mengatakan yang sebenarnya tentang Koyi kepada Kochun. Akan tetapi akibat tabrakan yang ia alami, Kochun telah kehilangan semua ingatannya tentang Andy dan yang lainnya. Setelah itu, Andy diseret keluar oleh petugas rumah sakit. Keesokan harinya, Kochun yang sudah pulih kembali ke villa di mana ia kerap menghabiskan waktu bersama dengan Janet. Di malam harinya, Koyi kembali menemui Nam. Di sini Nam tampak sangat marah karena menganggap dirinya telah dipermainkan. Tak lama kemudian muncullah Chan. Koyi lantas menjelaskan jika ia akan membunuh Kochun seusai duel melawan Chan. Koyi juga memberikan sebuah kacamata khusus kepada Chan, di mana dengan kacamata itu Chan dapat melihat kartu-kartu milik Kochun. Mereka juga membuat skenario yang dapat mengalahkan Kochun. Singkat cerita, pertandingan antara Kochun melawan Chan akan segera dimulai. Terlihat Kochun berangkat bersama rombongannya ke lokasi yang terletak di sebuah kapal. Di atas kapal, Koyi terlihat seperti benar-benar berada di pihak Kochun. Sementara itu, Andy yang menyamar sebagai pelayan juga telah berada di atas kapal. Di sini Andy mencoba mengatakan yang sebenarnya tentang Koyi kepada Kochun. Akan tetapi Kochun tak mempercayainya begitu saja. Namun Kochun tetap mengizinkan Andy untuk ikut dengannya. Dan akhirnya dimulailah pertandingan antara Kochun melawan Chan. Di awal-awal, Kochun mencoba untuk menggertak Chan. Akan tetapi Chan tidak terpengaruh karena sudah mengetahui kartu milik Kochun berkat kacamata canggihnya. Alhasil babak pertama pun diakhiri dengan kekalahan Kochun. Kochun pun terpaksa mengeluarkan seluruh asetnya dan pertandingan pun kembali dilanjutkan. Di babak kedua, Kochun yang telah mengetahui trik Chan langsung menutupi kartu terakhir miliknya. Hingga akhirnya kartu kelima pun dibagikan. Chan yang melihat 3 kartu as milik Kochun mulai nampak gelisah. Namun setelah Kochun membuka penutup kartunya, Chan melihat kartu terakhir milik Kochun adalah kartu raja, sehingga ia kembali percaya diri. Hingga akhirnya kedua pemain saling membuka kartu masing-masing. Dan ternyata kartu terakhir milik Kochun bukanlah raja melainkan kartu as. Sebenarnya baik Kochun maupun Chan memiliki kombinasi kartu yang sama, yaitu Three of Kind. Akan tetapi Kochun unggul karena memiliki kartu as. Kochun pun lantas mengejek kacamata milik Chan karena telah ketinggalan zaman dan menunjukkan softland canggih miliknya. Setelah itu, Kochun berpura-pura berterima kasih kepada Koyi karena telah memberitahu trik dari Chan. Merasa telah dikhianati, Chan pun langsung menembak Koyi. Sebelum mati, Kochun menjelaskan kepada Koyi jika ia sebenarnya sudah mengetahui tentang apa yang terjadi berkat pita rekaman milik Janet. Sementara itu, Chan tidak takut dipenjara karena telah membunuh Koyi karena saat ini kapal sedang berada di perairan internasional yang bebas dari undang-undang Hong Kong. Kochun pun mengatakan jika sebelumnya kapal ini telah dibajak dan saat ini sedang berada di perairan Hong Kong.
Seusai berhasil memenjarakan Chan, Mr. Wang berterima kasih banyak kepada Ko-chun. Ko-chun pun meminta hadiah berupa permen coklat yang banyak. Sedangkan Andy mencoba menyapa Ko-chun, namun lagi dan lagi Ko-chun masih tidak mengenalinya. Film pun diakhiri dengan Andy yang kembali ke rumahnya. Di sini Andy kecewa dan berniat merobek foto dari Ko-chun. Namun tiba-tiba Ko-chun muncul dan telah mengingat semuanya. Film pun selesai. Sekian saja untuk video hari ini, semoga dapat menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.